Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang hingga kini memberi kita semua kesehatan dan dilindungi dari pandemi COVID-19, serta tetap semangat dalam belajar. Ingat, stay at home. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi dasar kita hari ini adalah 3.4, menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial. Adapun indikator pembelajaran adalah menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinomial oleh X plus A dengan cara Horner dan bersusun. Tujuan siswa setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan dapat menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinomial oleh X plus A dengan cara Horner dan bersusun. Marilah kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pembagian suku banyak oleh X ditambah A. Dengan diketahui suatu soal 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 12, kita bagi dengan x min 2. Kita coba dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara Horner. Perhatikan bagan Horner berikut ini. 2x pangkat 3 koefisiennya adalah 2. X pangkat 2 koefisiennya adalah 1. Min 4x koefisiennya adalah min 4. Sedangkan min 12 disebut sebagai suku tetap. Kita tulis min 12. Untuk pembagi x min 2 kita rubah dalam bentuk x sama dengan 2. Koefisien yang pertama, yaitu angka 2 tadi kita turunkan 2, kemudian kita kalikan dengan pembaginya, sehingga 2 kali 2 ketemu 4. 1 ditambah 4 kita jumlahkan sama dengan 5. Kita ulangi cara yang sama, angka 5 kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya 10. Min 4 dijumlahkan dengan 10, hasilnya 6. Kita ulangi cara yang sama, angka 6 kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 12. Min 12 kita jumlahkan dengan 12, hasilnya 0. 0 ini kita sebut sebagai sisa, yang artinya karena sisanya 0, maka soal telah habis dibagi dengan sempurna. Sedangkan angka 2, 5, dan 6 ini kita sebut sebagai hasil bagi setelah kita rubah dalam bentuk polinomial. Dalam merubah bentuk polinomial, kita urutkan dari suku yang pertama dengan koefisien pangkat tertinggi menurun sampai koefisien pangkat terendah. Sehingga angka 2 kita rubah menjadi 2x pangkat 2. Angka 5 kita rubah menjadi plus 5x. Angka 6 kita rubah menjadi plus 6. 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Inilah yang kita sebut sebagai hasil bagi. Marilah kita lanjutkan penjelasan berikut ini dengan menggunakan cara yang kedua. Dengan soal yang sama, 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 12 dibagi dengan x min 2. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara bersusun. Perhatikan bagan cara bersusun berikut ini. 2x pangkat 3 adalah suku pertama, x pangkat 2 suku kedua, min 4x suku ketiga, min 12 suku keempat. Sedangkan pada pembagi, suku pertama adalah x, suku kedua adalah min 2. Sekarang kita perhatikan suku pertamanya.
Agar X sama dengan 2X pangkat 3, maka kita kalikan dengan 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 kita kalikan dengan X. Hasilnya 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 kita kalikan dengan min 2. Hasilnya min 4X pangkat 2. Kemudian kita kurangkan 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3, hasilnya 0. 1X pangkat 2 dikurangi negatif 4X pangkat 2, hasilnya 5X pangkat 2. Suku ketiga kita turunkan, yaitu min 4X. Suku keempat kita turunkan, yaitu min 12. Sekarang perhatikan suku pertama dari 5X pangkat 2 dikurangi 4X min 12. Agar X sama dengan 5X pangkat 2, maka kita kalikan dengan 5X. Dengan cara yang sama, kita ulangi seperti yang pertama. 5X dikali dengan X sama dengan 5X pangkat 2. 5X dikali dengan min 2 sama dengan min 10X. Kemudian kita kurangkan. 5X pangkat 2 dikurangi 5X pangkat 2, hasilnya 0. Min 4X dikurangi min 10X, hasilnya 6X. Suku keempat, min 12, kita turunkan. Min 12. Sehingga 6X min 12, ada dua suku. 6X menjadi suku pertama. Agar X sama dengan 6X, maka kita kalikan dengan 6. Dengan cara yang sama, 6 kita kalikan X sama dengan 6X. 6 kita kalikan min 2 sama dengan min 12. Kemudian kita kurangkan. 6X dikurangi 6X sama dengan 0. Min 12 dikurangi min 12 sama dengan 0. 0 ini kita sebut sebagai sisa. Karena sisanya 0 artinya soal telah habis dibagi dengan sempurna. Perhatikan 2X pangkat 2 ditambah 5X plus 6. Kita sebut sebagai hasil bagi. Demikian itu penjelasan dari cara bersusun. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.